Saat aku pulang dari Hong Kong, aku terkejut ternyata rumahku masih dari kayu, lalu aku marah ke suami. Kemana uang yang aku kirim selama ini, dasar suami sialan. Suamiku hanya menangis dan ternyata, penjelasan suamiku mengejutkanku. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini. 1 subscribe dari kalian, kan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Yuk lanjut ke videonya. Aku selalu membayangkan kepulangan ke Indonesia sebagai momen yang menenangkan setelah bertahun-tahun bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Selama lebih dari 4 tahun, aku menahan rindu demi satu tujuan, memperbaiki kondisi rumah dan kehidupan keluargaku di desa. Setiap bulan aku mengirimkan sebagian besar gajiku kepada suamiku dengan pesan yang sama, tolong simpan baik-baik dan prioritaskan renovasi rumah. Bagiku, itu bukan sekadar permintaan, tetapi harapan besar agar keluarga kami bisa hidup lebih layak. Di Hong Kong, aku bekerja dari pagi sampai malam, seringkali tidak sempat beristirahat. Namun setiap kali lelah, aku menghibur diri dengan membayangkan rumah kami yang kelak berdiri kokoh dari tembok, bukan lagi dari kayu yang lapuk dan mudah bocor saat hujan. Aku yakin, ketika pulang, aku akan melihat perubahan nyata hasil kerja keras kami berdua. Saat pesawat mendarat, aku merasa campuran antara lega dan gugup. Sudah lama aku tidak melihat suami dan anakku. Dalam pikiranku, mungkin suamiku sudah menyiapkan kejutan kecil, atau setidaknya menyambutku dengan wajah bangga karena berhasil mengelola uang yang kukirim selama ini. Perjalanan dari bandara menuju desa terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam mobil sewaan, aku memandangi jalanan yang dulu sangat kukenal. Ada bagian yang berubah, tetapi sebagian besar tetap sama. Aku membayangkan rumah kami di ujung gang. Mungkin sudah dicat baru, mungkin atapnya sudah diganti, atau mungkin ada tambahan ruang kecil untuk anak kami belajar. Namun begitu mobil berhenti di depan rumah, aku terdiam cukup lama. Rumah yang berdiri di hadapanku sama sekali tidak berubah. Masih berupa bangunan kayu dengan dinding yang mulai menguning, sebagian papan terlihat retak, dan atap sengnya masih miring seperti dulu. Bahkan pagar kecil yang dulu kubuat dari bambu pun masih berdiri meski sudah mulai condong. Tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tidak ada bekas pembangunan. Tidak ada satupun perubahan yang mencerminkan bahwa selama 4 tahun aku mengirim uang secara rutin. Rasanya seperti melihat masa lalu yang dipaksa tetap hidup tanpa mau bergerak. Aku menurunkan koper dengan tangan gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena rasa kecewa yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Suamiku keluar dari rumah dengan ekspresi gugup. Ia tersenyum kecil, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. "Kamu sudah pulang," katanya pelan sambil menunduk sedikit, seolah takut menatapku langsung. Aku tidak langsung membalas, hanya memandang rumah itu lagi untuk memastikan bahwa yang kulihat bukan sekadar ilusi. Namun semakin lama aku menatapnya, semakin jelas bahwa rumah ini benar-benar masih sama seperti saat kutinggalkan. Aku berjalan masuk tanpa menunggu suamiku bicara lebih jauh. Lantai kayu tetap berdecit di setiap langkah. Bau lembab yang dulu sering dikeluhkan masih memenuhi ruangan. Atap di ruang tengah bahkan masih memiliki celah kecil yang dulu kami tutup dengan plastik setiap musim hujan. Tidak ada jejak renovasi. Tidak ada perubahan yang sepatutnya terjadi setelah uang yang kukirimkan selama bertahun-tahun. Seolah semuanya dibiarkan begitu saja tanpa disentuh. Di ruang tamu, aku duduk dengan perlahan sambil mencoba menenangkan diri, tetapi kegelisahan itu justru makin kuat. Saat suamiku duduk di depanku, aku tidak bisa menahan emosi yang sejak tadi kutahan dalam dada. "Kemana uang yang aku kirim selama ini?" tanyaku dengan suara tegas. Suamiku terdiam, menunduk, mengusap telapak tangannya sendiri. Aku melanjutkan, "Aku bekerja keras di luar negeri, meninggalkan anak, menahan rindu, hidup jauh dari keluarga.
Tapi kenapa rumah ini masih begini? Kenapa tidak ada yang berubah? Suaraku mulai naik, bukan untuk mencari pertengkaran, tetapi karena rasa kecewa itu terlalu besar untuk disampaikan dengan tenang. Dasar suami sialan, kataku tanpa menahan diri, lebih sebagai luapan sakit hati daripada hinaan. Suamiku tidak membalas. Ia hanya menggelengkan kepala sambil menahan napas panjang. Aku memperhatikan wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Ia tidak pernah menangis di hadapanku sebelumnya, tetapi kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Ia membuka mulut seolah ingin menjelaskan sesuatu, namun kata-kata itu tidak langsung keluar. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menyimpan sesuatu yang tidak kuketahui. Di sisi lain, aku merasa campuran antara marah dan bingung. Jika ia menghabiskan uang itu, katakan saja. Jika ia tidak mengelolanya dengan baik, aku bisa menerima asalkan ada penjelasan. Tetapi diamnya membuat situasi semakin tidak nyaman. Anak kami keluar dari kamar, menatap kami bergantian dengan wajah kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di antara kami. Suamiku segera menyuruhnya kembali ke kamar dengan suara lembut, lalu menutup pintu. Setelah itu, ia duduk kembali di depanku dan mulai menyeka matanya. Aku bukan mau menyusahkan kamu, katanya pelan, tetapi aku masih menunggu penjelasan yang lebih jelas. Meski marah, aku masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama aku di luar negeri. Ketenangan yang ia tunjukkan justru membuatku semakin ingin mendengar seluruh kebenaran. Aku menyandarkan punggung, mencoba menahan luapan emosi yang masih tersisa. Aku menunggu penjelasan darinya, tetapi ia masih terlihat ragu. Ada sesuatu dalam cara ia menatap lantai yang membuatku paham bahwa masalah ini bukan hanya tentang uang yang hilang atau rumah yang tidak direnovasi. Seolah ada hal lain yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit, dan ia belum siap mengatakannya. Namun pada saat itu, aku belum tahu bahwa penjelasan darinya akan mengubah seluruh pemahamanku tentang kehidupan kami selama ini. Setelah beberapa menit dalam keheningan yang membuat suasana rumah terasa semakin sesak, aku akhirnya menatap suamiku dengan kesabaran yang mulai menipis. Ia masih duduk dengan posisi tubuh sedikit membungkuk, seolah sedang memikul beban yang sudah terlalu lama disembunyikannya. Aku ingin segera mendengar penjelasannya, tetapi ia masih berusaha menyusun kata-kata. Aku menahan diri untuk tidak memotong, meski hatiku masih dipenuhi rasa gusar. Dalam pikiranku, yang terpenting saat itu adalah mengetahui kebenaran. Setiap tahun yang kuhabiskan di luar negeri benar-benar penuh pengorbanan, sehingga aku merasa berhak mendapatkan penjelasan yang jujur serta menyeluruh. Aku minta kamu bicara sekarang, kataku dengan suara yang lebih terkontrol. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama 4 tahun ini. Jangan ada yang disembunyikan. Suamiku mengangguk pelan, menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara serak. Aku tidak menghabiskan uangmu untuk kepentingan pribadi, katanya pelan. Ia mengusap wajahnya seolah mencoba menenangkan diri. Aku tahu kamu marah. Aku mengerti. Tapi aku tidak pernah memakai uang yang kamu kirim untuk hal-hal yang tidak berguna. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Lalu kenapa rumah ini masih seperti ini? Tidak ada perubahan sedikit pun. Ia menelan ludah dan matanya bergerak ke arah jendela, seakan mencari ketenangan dari luar. Kita mengalami banyak hal selama kamu pergi. Hal-hal yang tidak pernah sempat aku ceritakan supaya kamu tidak khawatir di Hong Kong. Aku menghela napas, mencoba memahami tetapi tetap ingin kejelasan. Masalah apa? Aku tidak pernah mendapatkan kabar apapun soal masalah besar. Suamiku memejamkan mata sesaat sebelum menjawab, karena aku sengaja tidak menceritakannya. Aku takut kamu berhenti bekerja, padahal saat itu kita masih butuh uang.
Mendengar kalimat itu, rasa kesal yang sempat mereda mulai muncul kembali. Jadi kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ia mengangguk pelan. Iya. Dan sekarang aku rasa aku harus menceritakannya. Aku menyilangkan tangan di dada, menunggu ia melanjutkan. Suamiku bangkit dari duduknya lalu berjalan menuju kamar. Aku mengikutinya karena penasaran. Ia membuka sebuah laci kecil dan mengambil beberapa map berisi dokumen. Map-map itu terlihat kusut, beberapa bahkan sudah mulai robek di bagian pinggir. Setelah itu ia kembali ke ruang tamu dan meletakkannya di meja. Aku duduk kembali dan menatap map-map itu tanpa menyentuhnya. Ini apa? Tanyaku. Semua ini adalah catatan pengeluaran yang terjadi selama kamu pergi, jawabnya. Ia membuka map pertama yang berisi kwitansi dan surat-surat dari rumah sakit. Ini yang paling utama. Waktu kamu baru 1 tahun di Hong Kong, ibu kamu jatuh sakit. Dokter bilang butuh perawatan intensif dan beberapa tindakan medis. Aku terdiam, tidak menyangka penjelasan dimulai dari hal itu. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak memberitahuku waktu itu? Ia menatapku sejenak lalu berkata, karena waktu itu kamu baru juga menyesuaikan diri dengan pekerjaan di sana. Kamu sempat cerita kalau kamu stres, tidak terbiasa dengan sistem kerja di Hong Kong. Aku takut kalau aku memberi kabar soal penyakit ibu, kamu tambah terbebani dan memilih pulang sebelum sempat mengumpulkan modal. Selain itu, ibumu sendiri bilang tidak usah memberitahumu. Aku mematung, mencoba mengingat masa-masa itu. Memang benar aku sempat mengalami banyak tekanan di awal bekerja, tetapi menyembunyikan kondisi ibu jelas bukan keputusan yang bijak. Aku merasa dicampur rasa marah, kesal, dan sedih. Jadi uang-uang yang kukirim, kamu gunakan untuk biaya rumah sakit? Ia mengangguk. Iya, hampir semuanya untuk itu. Ibumu keluar masuk rumah sakit beberapa kali. Ada masa di mana kondisinya memburuk. Aku harus membayar perawatan, obat-obatan, dan kebutuhan lain yang tidak ditanggung oleh fasilitas kesehatan. Aku membuka map kedua secara perlahan. Isinya memang kumpulan kwitansi rumah sakit, laboratorium, pembelian obat, hingga bukti pembayaran ambulans. Semua tercatat rapi. Kenapa kamu tidak bilang sama sekali? Aku bisa membantu lebih banyak kalau tahu. Aku tidak ingin kamu tertekan. Ibumu juga memintaku menjaga supaya kamu bisa fokus bekerja. Dia bilang dia baik-baik saja, meski kenyataannya tidak. Aku merasakan dada mulai terasa berat. Mengingat kembali percakapanku dengan ibu selama 4 tahun terakhir, memang benar ia sering mengatakan bahwa ia sehat dan tidak ada masalah. Ia selalu menolak ketika kutanya soal kesehatannya, seakan tidak ingin membuatku khawatir. Aku merasa bersalah karena selama ini aku mengira semuanya baik-baik saja. Namun sebelum aku sempat merinci lebih jauh, suamiku membuka map ketiga. Ini juga salah satu alasan kenapa uangmu tidak pernah dipakai untuk renovasi rumah. Map itu berisi dokumen pinjaman dan surat dari sekolah. Pinjaman apa ini? Waktu kamu di Hong Kong tahun kedua, anak kita mengalami masalah di sekolah. Dia harus mengikuti beberapa program tambahan karena kesulitan belajar. Biayanya cukup besar dan tidak bisa ditunda. Aku memutuskan memakai sebagian uangmu untuk itu. Aku menatap suamiku tanpa berkata apa-apa. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi aku masih merasa kebingungan karena jumlah uang yang kukirim seharusnya cukup untuk renovasi rumah dan kebutuhan lain. Tapi uang yang kukirim banyak. Tidak mungkin habis begitu saja. Tidak habis begitu saja, jawabnya cepat. Tapi harus aku akui, sebagian besar terserap untuk biaya kesehatan ibu dan pendidikan anak. Ada 2 kali aku harus meminjam uang tambahan karena pengeluaran mendadak yang tidak bisa ditunda.
Aku berusaha mengembalikan sedikit demi sedikit, tapi keadaan keluarga tidak pernah benar-benar stabil. Aku menyandarkan tubuh di kursi, mencoba memahami semuanya. Dalam hati, aku ingin mempercayainya, tetapi sebagian diriku masih ragu, bahkan bertanya-tanya apakah semua ini hanya alasan. Namun tatapan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ia berbohong. Ia terlihat sungguh-sungguh, bahkan ketakutan jika aku tidak percaya. Apa tidak ada yang tersisa sama sekali? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Ada sedikit, tapi tidak cukup untuk mulai renovasi rumah. Aku simpan, dan aku bisa tunjukkan padamu jika mau. Aku tidak langsung menjawab. Aku merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Marah, sedih, kecewa, dan bersalah karena tidak berada di sini ketika semuanya terjadi. Namun yang paling menggangguku adalah kenyataan bahwa suamiku menyembunyikan semua hal ini selama bertahun-tahun. Keputusan untuk tidak memberitahu memang mungkin dibuat karena niat baik, tetapi tetap saja membuatku merasa seakan disisihkan dari urusan keluarga. Setelah beberapa saat diam, aku berkata, "Kamu seharusnya cerita. Aku berhak tahu apa yang terjadi di rumah. Kamu tidak bisa memutuskan semuanya sendiri." "Aku tahu," jawabnya pelan, "dan aku menyesal. Tapi pada saat itu, aku benar-benar tidak ingin membebanimu." Aku menutup map dan menatapnya. Akan lebih berat bagiku mengetahui semuanya setelah 4 tahun berlalu. Tapi sekarang aku ingin tahu seluruhnya. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Suamiku mengangguk dalam-dalam. "Baik, aku akan ceritakan semuanya." Pada saat itulah, aku menyadari bahwa penjelasan suamiku bukan hanya soal uang, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah cara pandangku terhadap keluarga, pekerjaan, dan keputusan-keputusan masa lalu. Dan itulah momen ketika konflik sebenarnya mulai terbentuk dalam hidupku. Suasana rumah tetap hening ketika suamiku mengumpulkan map-map yang tadi dibuka. Aku masih duduk memandangi meja, mencoba merangkai penjelasan-penjelasan yang baru saja kudengar menjadi satu gambaran utuh. Namun setiap kali aku merasa mulai mengerti, selalu muncul bagian yang terasa janggal. Ada sesuatu yang belum ia sampaikan, dan aku menyadarinya dari cara ia terus menghindari kontak mata. Penjelasan soal ibu dan biaya pendidikan anak memang masuk akal, tetapi aku yakin ada alasan lain yang membuatnya tampak lebih tertekan dari yang seharusnya. Aku menarik napas panjang, menunggu ia melanjutkan, tetapi ia tetap diam sambil memainkan tepi map dengan gelisah. "Kalau kamu sudah bilang sebagian alasan, sekarang jelaskan sisanya," kataku dengan nada lebih tenang, meski di dalam hati masih ada rasa tidak puas. "Aku tahu kamu belum cerita semuanya." Suamiku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Memang ada hal lain. Tapi aku ragu bagaimana memulainya." "Mulai dari mana saja? Yang penting jujur." Ia pindah duduk ke kursi di sampingku, bukan lagi di depanku. Seolah ia ingin lebih dekat agar pembicaraan ini tidak bertambah berat. Namun justru dengan ia duduk lebih dekat, aku semakin merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Aku memperhatikan gerak-geriknya, dan setiap gerakan kecil memantulkan kecemasan yang selama ini ia sembunyikan. "Aku ingin kamu dengar ini tanpa langsung menyimpulkan," katanya perlahan. "Karena aku takut kamu salah paham." "Aku hanya ingin tahu kenyataannya," jawabku tanpa ragu. Ia menelan ludah, lalu mulai bercerita. 3 tahun lalu, tepatnya setelah ibumu pertama kali masuk rumah sakit, aku kehilangan pekerjaan. Aku mengerutkan kening. "Kehilangan pekerjaan? Kenapa kamu tidak bilang sama sekali?" Ia menunduk dalam-dalam. "Aku tidak berani. Aku malu. Dan aku takut kalau kamu tahu, kamu akan merasa semua beban keluarga jatuh ke kamu sendirian."
Kamu sudah kerja keras di Hong Kong, aku tidak mau menambah pikiranmu. Aku menghela napas, tetapi kali ini lebih pelan. Terus kamu hidup dari apa selama itu? Dari uang yang kukirim? Sebagian iya, jawabnya tanpa membela diri. Awalnya aku pikir hanya akan menganggur selama beberapa bulan. Tapi kenyataannya lebih lama dari itu. Sambil mencari pekerjaan, aku menggunakan uang yang kamu kirim untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi aku selalu memastikan tidak menyentuh uang yang kamu tandai untuk renovasi, sampai akhirnya keadaan memaksaku. Aku menatapnya dengan campuran kecewa dan bingung. Kamu pakai uang itu untuk kebutuhan lain? Iya, tapi bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Saat itu ibumu membutuhkan perawatan, anak kita perlu program tambahan, dan aku belum menemukan pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkan mereka kekurangan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya sulit menerima kenyataan bahwa selama ini aku bekerja keras dari pagi hingga malam, namun kondisi di rumah justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Aku ingin marah, tetapi sebagian diriku memahami situasi yang ia hadapi. Namun rasa memahami itu tidak menghapus fakta bahwa ia menyembunyikan hal-hal penting dariku. Aku masih belum paham, kataku setelah beberapa saat. Kalau semua uang habis untuk kebutuhan itu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu tetap membuatku percaya bahwa rumah sedang dalam proses renovasi? Kamu bilang waktu itu tukang sedang dipesan, bahan sudah dibeli, tinggal menunggu cuaca bagus. Ia menutup mata sejenak, tampak menahan rasa malu. Aku mengatakan itu supaya kamu tidak kecewa. Saat kamu menanyakan perkembangan rumah, aku selalu merasa bersalah. Aku tahu kamu berharap banyak. Aku tahu kamu membayangkan rumah kita akan berubah. Tapi kenyataannya, uang terus terpakai untuk hal-hal lain yang darurat, dan aku tidak punya keberanian mengatakan yang sebenarnya. Jadi semua itu bohong? Tanyaku, menatapnya lekat-lekat. Tidak semuanya, jawabnya cepat. Memang ada waktu di mana aku sempat mengumpulkan sedikit uang untuk memulai renovasi kecil-kecilan. Aku sudah bertemu tukang dan membeli sebagian bahan. Tapi waktu itu tiba-tiba ibumu sakit lagi, lebih parah dari sebelumnya. Aku terpaksa memakai uang itu. Bahan yang sudah dibeli pun harus kukembalikan, meski tidak semuanya bisa dikembalikan. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Penjelasan itu terdengar seperti upaya mempertahankan keadaan yang tidak stabil, tetapi aku tetap merasa disisihkan dari seluruh proses. Kamu seharusnya cerita dari awal. Kita bisa cari solusi bersama. Aku mengira ia akan langsung setuju, tetapi ia justru berkata, aku tahu kamu akan bilang begitu. Tapi kamu harus tahu satu hal, aku bukan hanya takut membuatmu khawatir. Aku juga takut kamu pulang karena tertekan, padahal kita masih belum siap secara finansial. Aku menatapnya dengan tajam. Tapi kamu justru membuatku pulang dengan keadaan lebih buruk dari yang kubayangkan. Suamiku menunduk, tidak membalas. Keheningan kembali mengisi ruang tamu, namun kali ini terasa lebih berat. Aku menunggu ia melanjutkan, dan setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang. Itu belum semuanya, katanya akhirnya. Aku langsung menoleh. Masih ada lagi? Iya, jawabnya pelan. Ada satu hal yang paling sulit aku ceritakan. Aku duduk lebih tegak, berusaha siap mendengarkan apapun yang akan ia sampaikan. Apa itu? Ia mengusap wajah, tampak semakin gelisah. Masalah yang terjadi bukan hanya soal kehilangan pekerjaan. Selama 2 tahun terakhir, aku bekerja serabutan. Sementara itu, ada seseorang yang membantu kita secara diam-diam. Aku mengernyitkan dahi. Membantu kita? Maksudmu siapa? Adikmu, jawabnya lirih.
Aku tertegun. Adikku? Dia bantu apa? Aku tidak pernah dengar apapun dari dia. Iya. Dia memang sengaja tidak bilang ke kamu. Waktu aku kehilangan pekerjaan dan ibumu sakit, dia beberapa kali memberi pinjaman kecil untuk menutup biaya mendadak. Tapi lama-kelamaan, jumlah pinjamannya jadi besar. Aku tidak bisa bayar tepat waktu dan akhirnya utangnya menumpuk. Aku merasa dadaku mengencang. Berapa besar? Ia menunduk lebih dalam. Cukup besar. Dan aku belum bisa melunasinya sampai sekarang. Aku berdiri dari kursi tanpa sadar. Ini lebih rumit daripada yang kubayangkan. Kenapa kamu sampai meminjam dari adikku tanpa bilang? Kenapa kamu ambil keputusan sepenting itu sendirian? Aku tidak punya pilihan, jawabnya pelan. Waktu itu ibumu benar-benar butuh biaya cepat. Aku sudah kehabisan tabungan dan tidak mungkin menunda. Adikmu menawarkan bantuan. Dia bilang ini untuk keluarga, bukan untuk keuntungan. Aku percaya. Tapi aku tidak menyangka jumlah yang harus kubayar kembali menjadi seberat itu. Aku menutup mulut, mencoba mengatur napas. Di antara kemarahan dan kebingungan, ada bagian dari diriku yang merasa semakin ingin tahu. Jika semua itu benar, maka penjelasan yang akan datang harus lebih besar dari ini. Suamiku menatapku, dan untuk pertama kali sejak aku pulang, ia berkata dengan suara hampir bergetar, "Dan ada satu hal terakhir yang harus kamu tahu. Hal yang membuat aku tidak bisa membangun rumah ini sama sekali." Aku menatapnya dengan cemas. "Hal apa lagi?" Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kita hampir kehilangan rumah ini." Saat suamiku mengatakan bahwa kami hampir kehilangan rumah ini, tubuhku serasa membeku. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang dipenuhi celah-celah kecil di dinding kayunya, seakan seluruh ruangan ikut menahan napas bersamaku. Kata-katanya begitu berat, begitu asing, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam dugaanku bahwa masalah keluarga melangkah sejauh itu. Aku memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara bingung, marah, dan takut. "Apa maksudmu kita hampir kehilangan rumah ini?" Tanyaku dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, tetapi jauh lebih tegas. Suamiku meremas kedua telapak tangannya, seakan sedang mencari keberanian untuk mengakui sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. "Aku akan jelaskan," katanya pelan. "Tapi tolong dengarkan dulu tanpa langsung memutuskan apapun." Aku duduk kembali, meski jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Ceritakan semuanya," pintaku. Ia menarik map lain yang tampaknya ia sembunyikan di bawah tumpukan sebelumnya. Map itu berbeda, lebih tebal, dengan beberapa tanda tangan pada halaman depannya. Ketika ia membuka lembaran pertama, aku melihat tulisan dengan judul yang jelas, "Surat Peringatan Pembayaran Tanah dan Bangunan." Aku menatapnya lama sebelum menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah pembayaran pajak yang terlambat. "Apa ini?" tanyaku lagi. Ia menelan ludah. "Ini surat peringatan kedua dari kantor desa dan dinas terkait. Kita menunggak pajak rumah selama 3 tahun. Aku membelalakkan mata. 3 tahun? Bagaimana mungkin kamu tidak bayar pajak selama itu? Bukankah uang yang kukirim cukup untuk kebutuhan dasar?" "Itu yang ingin aku jelaskan," katanya cepat. "Awalnya aku memang berniat membayar. Tahun pertama setelah kamu pergi, aku membayar pajak tepat waktu. Tapi setelah itu, keadaan berubah. Ibumu sering keluar masuk rumah sakit, biaya semakin besar, aku kehilangan pekerjaan, dan aku harus memilih antara kebutuhan harian atau membayar pajak." Aku menggeleng tak percaya. "Tapi kamu bisa bilang padaku? Kamu bisa minta bantuan? Kamu bisa beritahu apa yang terjadi?" Ia menatapku dengan mata yang memerah,
bukan karena marah, tetapi karena kecemasan yang selama ini ia pendam. Aku tahu. Dan aku salah. Aku tahu. Ia menunduk. Tapi setiap kali ingin bicara, aku melihat bagaimana kerasnya kamu bertahan di sana. Kamu cerita soal majikanmu yang tidak mudah, soal pekerjaan yang tidak mengenal waktu, dan kamu selalu bilang ingin melihat rumah kita berdiri lebih layak. Aku tidak bisa menambah bebanmu dengan masalah-masalah ini. Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan. Kalimatnya masuk akal, tetapi cara ia menyembunyikan semua itu membuatku merasa seperti hidup di dua dunia yang tidak saling terhubung. Dunia yang kubangun di Hong Kong dan dunia yang ia jalani di rumah ternyata tidak pernah berada dalam satu jalur. Lalu ia melanjutkan, setelah pajak menunggak 2 tahun, pihak desa memberi peringatan pertama. Aku mencoba mencari pekerjaan sambilan apa saja. Aku jadi buruh harian, jadi kuli bangunan sementara, bahkan membantu beberapa tetangga untuk pekerjaan kecil supaya mendapat penghasilan tambahan. Tapi pendapatanku tidak stabil. Dan setiap kali aku punya uang, pasti ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Lalu peringatan kedua ini. Tanyaku, menunjuk surat itu. Itu datang beberapa bulan lalu. Mereka bilang kalau kita tidak menyelesaikan tunggakan dalam beberapa waktu, tanah ini bisa dilelang untuk menutup biaya pajak. Aku terdiam cukup lama, merasakan tubuhku lemas. Lelang? Ulangku dengan suara hampir berbisik. Iya, jawabnya. Rumah ini bisa diambil. Kita bisa kehilangan semuanya. Aku memandang sekeliling rumah kayu ini, rumah yang selama ini kutinggalkan dengan harapan kembali dalam keadaan lebih baik. Meski rumah ini sederhana, ini adalah tempat keluargaku. Ini tempat aku tumbuh, menikah, membesarkan anak, dan tempat pulang setelah merantau. Membayangkan rumah ini hilang karena tunggakan pajak membuatku merasa seakan tanah yang kupijak bergeser di bawah kakiku. Aku menatap suamiku dengan mata yang penuh pertanyaan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Bahkan ketika aku mau pulang, kamu tidak bilang apa-apa. Ia menggeleng. Justru karena kamu mau pulang. Aku takut kamu shock. Aku takut kamu pulang dan menemukan semuanya sudah berantakan. Aku berusaha menyelesaikannya sendiri. Bahkan akhir-akhir ini aku kerja dari pagi sampai malam membantu di bengkel milik teman, tapi tetap tidak cukup. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun pikiranku terus berputar, merangkai semua kebohongan kecil yang selama ini ia simpan. Jadi, semua uang yang aku kirim benar-benar terpakai untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk renovasi, bukan untuk hal-hal yang aneh. Iya, jawabnya cepat. Aku tidak sekalipun memakai uangmu untuk hal yang tidak masuk akal. Semua untuk kebutuhan rumah, kesehatan ibumu, pendidikan anak, dan kebutuhan harian. Tapi karena aku menutupi kenyataan tentang pekerjaan dan kondisi keuangan kita, semuanya jadi berlapis-lapis dan semakin sulit diperbaiki. Aku menarik napas pelan, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bertanya hal berikutnya. Kalau begitu, kenapa kamu bilang kita hampir kehilangan rumah? Apa yang membuat rumah ini sekarang masih ada? Suamiku tampak menelan ludah sebelum menjawab. Karena, ia berhenti sejenak, tampak ragu. Karena seseorang membantu menunda proses itu. Aku mengerutkan dahi. Siapa lagi yang terlibat? Adikmu, jawabnya lirih. Dia bicara dengan pihak desa dan membantu membayar sebagian tunggakan supaya rumah tidak masuk daftar lelang. Aku terdiam. Jadi utang yang kamu sebut itu, termasuk untuk menunda lelang rumah? Iya, jawabnya dengan suara hampir tidak terdengar. Dia bilang bukan untuk membebani kamu, tapi supaya kamu punya rumah untuk pulang. Dia bilang menahan proses lelang lebih penting daripada perbaikan rumah.
Aku menutup mata, merasakan perasaan rumit menyeruak. Antara bersyukur karena adikku membantu, tetapi juga kecewa karena semua keputusan penting ini dilakukan tanpa sepengetahuanku. Jadi, selama 4 tahun aku bekerja, kamu menyembunyikan penyakit ibu, kehilangan pekerjaan, tunggakan pajak, utang ke adikku, dan ancaman lelang rumah. Ia mengangguk pelan. Iya. Dan aku menyesal menyembunyikan semuanya. Aku membuka mata dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa kusembunyikan. Apa masih ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Ia menggeleng cepat. Tidak ada. Itu semuanya. Aku janji itu semuanya. Aku tidak langsung mempercayainya sepenuh hati, tetapi dari caranya berbicara, aku melihat ketulusan yang sulit ia sembunyikan. Kami terdiam cukup lama. Aku menatap dinding kayu rumah yang tampak semakin rapuh, seolah menggambarkan kondisi keluarga kami selama ini. Rumah ini berdiri, tetapi dengan banyak celah yang tidak terlihat dari luar. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berkata, aku tidak bisa menerima semua ini sekaligus. Tapi aku ingin menyelesaikannya. Kita harus berbicara jujur mulai sekarang. Suamiku mengangguk, kali ini lebih mantap. Aku siap. Aku akan bantu apa saja untuk memperbaiki keadaan. Aku menarik napas panjang. Meski masih marah dan kecewa, aku tahu inilah momen krusial yang akan menentukan bagaimana hidup kami selanjutnya. Setelah mendengar seluruh penjelasan suamiku, aku merasa pikiranku tidak lagi bergerak dengan cepat. Aku berdiri diam di tengah ruang tamu rumah kayu ini, rumah yang dulu selalu ingin ku benahi, namun kini justru membuatku memikirkan banyak hal. Suamiku duduk di kursi panjang dekat dinding, menundukkan kepala seperti seseorang yang sudah kehilangan keberanian untuk membela diri. Malam itu udara terasa tenang, tetapi suasana di antara kami justru penuh pertanyaan yang belum terjawab. Aku menarik napas pelan sebelum akhirnya berbicara. Jadi, semua uang yang aku kirim selama bertahun-tahun benar-benar habis untuk pengobatan almarhum ibumu dan biaya sekolah adikmu. Suamiku mengangguk, tetapi suaranya pelan. Iya. Aku tidak berbohong. Aku tahu seharusnya dulu aku berbicara langsung padamu. Aku tidak ingin menyembunyikan semuanya begitu lama. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir ketika kamu sedang bekerja di luar negeri. Aku duduk perlahan di kursi di seberangnya, lalu memegang lututku sendiri agar tanganku tidak gemetar. Tapi kenapa tidak sekali saja kamu jelaskan? Kenapa kamu masih membuatku percaya kalau uang itu digunakan untuk memperbaiki rumah? Aku takut kamu marah, jawabnya jujur. Aku pikir setelah kondisi keluarga membaik, aku bisa mulai menabung lagi dan memperbaiki rumah. Tetapi kenyataannya aku tidak bisa mengejar kebutuhan itu. Lalu ketika ibuku meninggal dan adikku berhenti sekolah, aku sudah terlalu terlambat untuk mengaku. Mendengarnya berkata seperti itu membuat suasana semakin berat. Aku tidak ingin menangis, bukan karena marah, tetapi karena tidak menyangka dia memikul semuanya sendirian. Namun di sisi lain, aku tetap kecewa karena semua ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Bagaimana dengan pekerjaanmu di sini? Tanyaku mencoba mencari celah lain. Aku kirim uang, kamu kerja, tapi tetap tidak ada perkembangan. Kamu pun tidak pernah bercerita kalau kamu kesulitan. Suamiku menggeser posisi duduknya. Aku sempat bekerja, tapi berhenti beberapa kali. Kadang karena harus mengantar ibuku ke rumah sakit, kadang karena aku harus menjaga adikku yang waktu itu masih kecil. Aku tidak pandai membagi waktu. Aku sadar itu. Aku hanya bertahan dengan pekerjaan serabutan, tapi pendapatanku tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan keluarga saat itu. Aku menunduk, mencoba memahami. Selama di Hong Kong, aku bekerja hampir setiap hari dari pagi sampai malam.
Aku mengirim uang dengan harapan kehidupan di rumah sedikit demi sedikit membaik. Namun melihat rumah kayu yang bahkan lebih usang dibanding sebelum aku pergi, membuatku merasa seluruh usahaku tidak memiliki hasil. Aku pulang dengan pikiran berbeda, kataku perlahan. Aku membayangkan setidaknya ada beberapa bagian rumah yang berubah. Mungkin dapur atau ruang depan. Tapi ketika aku melihat semuanya masih sama, bahkan lebih tua, tentu aku terkejut. Suamiku menatapku, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan, aku tidak suka kamu diam. Kita bisa membicarakan semuanya. Kita bisa mencari cara lain. Aku bukan anak kecil yang harus dilindungi dari kenyataan. Aku mengerti, jawabnya. Aku memang salah karena tidak terbuka. Kami berdua terdiam cukup lama. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Aku memperhatikan dinding-dinding kayu, beberapa sudah tampak lapuk. Atapnya pun terlihat seolah bisa bocor kalau hujan deras turun. Aku mulai merasa bahwa kemarahanku tidak menyelesaikan apapun. Namun menerima semuanya begitu saja juga tidak mudah. Aku menoleh ke suamiku. Mulai sekarang, jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada masalah, katakan langsung. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan mendengar semuanya terlambat seperti ini. Dia mengangguk kuat, seolah-olah itu adalah janji yang sangat ia pegang. Aku akan jujur untuk semuanya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan ini. Aku berdiri dan berjalan ke dapur melihat kondisi sekitar. Semua masih sederhana, tetapi aku memperhatikan bahwa tidak ada barang mewah, tidak ada pembelian berlebihan, dan tidak ada hal yang menunjukkan suamiku menggunakan uang untuk kepentingan sendiri. Justru yang ada hanyalah barang-barang lama, bahkan beberapa perkakas masih menggunakan model lama yang sudah jarang dipakai. Ketika kembali ke ruang tengah, suamiku berdiri seolah ingin memastikan aku tidak marah lagi. Ia berkata pelan, "Kalau kamu ingin pergi besok, aku tidak bisa menahanmu. Aku tahu aku sudah membuatmu kecewa." Aku memandangnya cukup lama sebelum menjawab, "Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin semuanya jelas. Aku pulang untuk membangun rumah tangga kita, bukan untuk menghancurkannya." Suamiku akhirnya menghela napas lega. "Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu masih mau bertahan." Aku duduk kembali dan berkata, "Kita belum selesai membicarakan semua ini. Masih ada banyak hal yang harus diatur. Tapi setidaknya sekarang aku tahu apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu kami berbicara lebih panjang. Kami membahas kembali beberapa rincian yang belum sempat ia jelaskan, termasuk bukti pengobatan, kwitansi rumah sakit, serta surat-surat sekolah adiknya. Semakin banyak yang ia tunjukkan, semakin jelas bagiku bahwa dia tidak pernah menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Rasa kecewa memang masih ada, tetapi perlahan mulai tergantikan dengan pemahaman. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih bagaimana bersikap setelah semuanya terungkap. Pada akhirnya, kami berdua duduk bersebelahan dalam keheningan. Tidak ada lagi teriakan atau marah-marah. Yang tersisa hanya dua orang yang berusaha memperbaiki kesalahan dan memulai sesuatu yang lebih baik. Malam itu menjadi awal menurunnya ketegangan, meski belum sepenuhnya selesai. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal. Udara dingin masih terasa, dan cahaya matahari belum sepenuhnya masuk melalui celah-celah dinding kayu. Aku duduk di tepi tempat tidur dan memperhatikan langit di luar yang perlahan berubah warna. Semalam kami sudah berbicara banyak, tetapi aku tahu tetap ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan lebih jelas dan terencana. Pagi ini aku ingin memastikan semuanya tidak lagi menggantung di antara kami. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Saat aku keluar dari kamar, ia sedang duduk di ruang tamu sambil memegang beberapa map berisi dokumen.
Ketika melihatku, ia berdiri dengan ragu-ragu. Aku sudah menyiapkan semua bukti yang semalam belum sempat aku tunjukkan, katanya pelan. Aku mengangguk. Baik. Kita lihat satu persatu agar semuanya jelas. Kami duduk di meja kecil dekat jendela. Cahaya matahari yang mulai masuk membuat dokumen-dokumen itu terlihat lebih jelas. Ia membuka map pertama, berisi struk-struk lama dari rumah sakit, beberapa masih lusuh dan warnanya memudar. Namun tanggal dan jumlahnya masih bisa terbaca. Aku simpan ini karena suatu hari aku tahu kamu akan bertanya, katanya. Aku mengambil beberapa lembar dan membacanya. Tertulis biaya rawat inap, biaya tindakan, obat-obatan, dan hasil pemeriksaan. Semua menunjukkan hal yang sama. Ibunya memang mengalami sakit berat dalam waktu yang cukup lama. Kenapa waktu itu kamu tidak bilang padaku bahwa kondisinya separah ini? Tanyaku. Aku tidak ingin membebanimu, jawabnya. Aku tahu kamu kerja setiap hari. Aku tahu kamu menahan rindu pada keluarga. Aku pikir dengan memberitahumu keadaan ibuku yang semakin buruk, kamu justru akan kehilangan fokus. Aku menahan napas, mencoba mengerti. Tetap saja, aku istrimu. Kamu tidak perlu melindungiku dari kenyataan. Aku mungkin tidak bisa berada di sini, tapi setidaknya aku tahu apa yang terjadi. Ia mengangguk. Aku sadar itu sekarang. Map kedua berisi surat-surat sekolah adiknya, bukti pembayaran seragam, SPP, dan biaya ujian. Ada juga beberapa catatan dari wali kelas tentang kondisi ekonomi mereka di masa itu. Aku membaca semuanya dengan teliti. Tidak ada bagian yang membuatku merasa suamiku menyalahgunakan uang. Kamu melakukan semua ini sendiri? Tanyaku. Iya. Aku tidak ingin adikku berhenti sekolah. Aku pikir kalau dia bisa lulus, kami bisa memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit. Tapi ternyata setelah ibuku semakin parah dan aku mulai sering bolak-balik rumah sakit, semuanya menjadi kacau. Aku menarik napas panjang. Aku bisa mengerti, tapi kamu harus tahu bahwa aku seharusnya menjadi bagian dari keputusan-keputusan ini. Aku mengerti, jawabnya lagi. Aku benar-benar menyesal karena tidak bicara. Setelah memeriksa semua dokumen, aku merasa pikiranku jauh lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ketidakpastian yang membuatku marah selama ini sudah berubah menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan. Kami kemudian pindah ke dapur. Suamiku membuatkan teh hangat, dan aku duduk sambil menunggu air mendidih. Ia tidak banyak bicara, mungkin masih berhati-hati agar tidak mengganggu suasana yang sedang membaik. Setelah semuanya siap, kami duduk berhadapan sambil minum teh. Aku memulai percakapan. Kita harus punya rencana baru. Aku tidak ingin kehidupan kita seperti ini terus. Aku ingin rumah ini diperbaiki, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Tidak terburu-buru, tidak sembunyi-sembunyi. Suamiku mengangguk. Aku setuju. Kita bisa mulai menabung lagi. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku juga akan mencari cara agar penghasilan kita lebih teratur, kataku. Aku belum tahu apakah akan kembali ke Hong Kong atau bekerja di sini. Tapi keputusan itu harus kita bicarakan bersama. Ia menatapku dengan lebih yakin. Kalau kamu memutuskan tinggal di sini, aku akan berusaha sekeras mungkin agar kita cukup. Tapi kalau kamu ingin kembali ke Hong Kong, aku akan tetap mendukung. Asalkan kita sama-sama jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Aku mengangguk perlahan. Kejujuran itu penting. Bukan soal uangnya saja, tapi bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau kita hadapi bersama, aku tidak akan marah. Aku janji, katanya singkat. Setelah percakapan itu,
Kami mulai melihat bagian mana dari rumah yang paling mendesak untuk diperbaiki. Atap menjadi perhatian utama karena beberapa bagian sudah terlihat rapuh. Kami berdiri di luar rumah sambil mengamati kondisi bangunan secara keseluruhan. Aku bisa mulai dari bagian depan, kata suamiku. Tidak perlu besar-besaran dulu. Yang penting rumah ini aman. Kita lakukan pelan-pelan saja, jawabku. Aku tidak mau memaksakan. Hari itu berjalan lebih damai. Kami makan siang bersama dengan sederhana, lalu melanjutkan berbicara tentang rencana jangka panjang. Kami bahkan membahas kemungkinan membuat rekening khusus untuk tabungan renovasi rumah agar tidak ada kebingungan lagi. Malamnya, ketika kami duduk di teras, aku merasa suasana di antara kami jauh lebih tenang dibandingkan hari sebelumnya. Angin malam berembus perlahan, dan suara dari rumah-rumah sekitar membuat kampung terasa hidup. Suamiku memecah keheningan. Terima kasih karena kamu memberi kesempatan. Aku tidak menyangka kamu masih mau menjelaskan semuanya dengan tenang setelah kemarahanmu kemarin. Aku marah karena aku tidak tahu apa-apa, jawabku. Sekarang setelah semuanya jelas, aku bisa melihat bahwa kamu tidak bermaksud buruk. Ia menunduk, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Aku akan lebih jujur mulai sekarang. Aku mengangguk. Aku juga akan berusaha lebih sabar. Kita sama-sama belajar. Malam itu menjadi titik penyelesaian dari ketegangan panjang yang sebelumnya menyelimuti rumah. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada janji muluk. Hanya dua orang yang sepakat untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan bergerak menuju kehidupan yang lebih jelas. Aku sadar bahwa hidup tidak akan langsung berubah dalam semalam, tetapi setidaknya masalah terbesar kami sudah menemukan jawabannya. Dan itu cukup untuk membuat langkah kami lebih ringan. Beberapa minggu setelah pembicaraan panjang antara aku dan suamiku, suasana rumah mulai berubah secara perlahan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tetapi perubahan kecil yang terasa lebih nyata. Aku menyadari bahwa kehidupan baru kami sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana. Obrolan yang lebih jujur, rencana yang lebih teratur, dan kesediaan kami untuk duduk bersama sebelum mengambil keputusan apapun. Setelah bertahun-tahun hidup dalam jarak emosional, kini kami mulai belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih dewasa. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan membantu menyiapkan sarapan sederhana. Suamiku kini terlihat lebih bersemangat karena ia sudah mendapatkan pekerjaan tetap di bengkel kecil milik tetangga. Meskipun pendapatannya belum besar, ia terlihat bangga karena akhirnya bisa memberikan kontribusi yang stabil untuk keluarga. Suatu pagi, ketika ia sedang bersiap berangkat kerja, ia berkata kepadaku dengan nada yang lebih yakin dibanding sebelumnya. "Aku sudah berbicara dengan pemilik bengkel," ujarnya sambil merapikan kemejanya. "Kalau aku bisa bertahan dan hasil kerjaku bagus, mungkin beberapa bulan lagi aku bisa naik posisi." Aku tersenyum kecil. "Bagus. Yang penting kamu senang dengan pekerjaanmu. Kita bisa menata hidup perlahan-lahan." Ia mengangguk. "Kamu juga bagaimana? Sudah memikirkan apakah ingin bekerja di sini atau kembali ke Hong Kong?" Pertanyaan itu sebenarnya telah aku pikirkan selama beberapa minggu terakhir. Aku tidak ingin terburu-buru memberi keputusan, karena apapun yang kupilih akan berpengaruh besar pada kehidupan kami. Hari itu aku menjawab dengan lebih tenang. "Aku ingin mencoba bekerja di sini dulu. Kalau nanti tidak cukup, baru kita pertimbangkan pilihan lain." Suamiku tampak lega. "Kalau kamu bekerja di sini, kita bisa mengatur waktu bersama." Aku merasa itu penting setelah semua yang terjadi. Aku hanya menjawab dengan anggukan, tetapi dalam hati aku tahu keputusan itu adalah langkah baru bagi kami berdua. Siang harinya,
Aku berjalan ke bagian samping rumah untuk melihat progres perbaikan kecil yang sudah kami lakukan bersama. Kami memang tidak punya banyak uang, tetapi kami mengalokasikan sebagian penghasilan untuk membeli papan baru dan beberapa peralatan sederhana. Suamiku memperbaiki dinding yang lapuk, sementara aku membantu membersihkan bagian yang tertutup debu dan pasir. Pekerjaan itu tidak langsung membuat rumah tampak baru, tetapi setidaknya rumah itu mulai terasa lebih kokoh dan tertata. Saat aku merapikan kayu-kayu, tetangga sebelah rumah datang menghampiri. Ibu itu menyapaku sambil tersenyum. "Kamu sekarang sudah pulang lama ya? Dari dulu tidak pernah lihat kamu di rumah." Aku menjawab dengan sopan, "Iya Bu, saya baru pulang beberapa minggu lalu." Ia melihat sekeliling rumah yang sedang dalam proses perbaikan. "Bagus kalau mulai diperbaiki. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Yang penting keluarga rukun." Aku tersenyum kecil. "Iya Bu, kami sedang berusaha." Perkataan tetangga itu sederhana, tetapi bagiku ada makna yang lebih dalam. Selama ini aku terlalu fokus pada hasil besar, seperti rumah yang harus bagus dalam waktu singkat atau kehidupan yang langsung stabil. Namun kenyataannya, perubahan justru terjadi perlahan. Dan aku mulai menerima bahwa proses itu adalah bagian dari perjalanan kami. Ketika sore tiba, aku duduk di teras sambil mengelap keringat di dahi. Suamiku pulang dari kerja dengan wajah lelah tetapi tampak puas. Ia duduk di sebelahku dan berkata, "Hari ini cukup berat, tapi aku merasa lebih tenang bekerja sekarang. Mungkin karena aku tidak lagi menyimpan beban di kepala." "Aku senang mendengarnya," jawabku. "Aku juga merasa hidup kita sekarang lebih jelas." Ia mengangguk sambil menatap bagian rumah yang mulai diperbaiki. "Aku minta maaf lagi untuk semua yang terjadi. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya." "Kita berdua yang harus memperbaiki," kataku pelan. "Tidak ada satu orang yang harus menanggung semuanya." Kami duduk bersama cukup lama tanpa banyak kata. Hanya suara ayam dari halaman belakang dan kendaraan yang lewat sesekali. Namun keheningan itu terasa nyaman, berbeda dari keheningan canggung di hari-hari awal aku pulang. Sekarang keheningan itu seperti ruang bagi kami untuk bernapas. Ruang yang dulu tidak pernah kami miliki. Malam itu aku dan suamiku berbicara lagi tentang rencana masa depan. Kami menulis daftar kebutuhan rumah, menghitung pendapatan bulanan, dan menentukan berapa banyak yang bisa disisihkan untuk tabungan renovasi. Kami bahkan membuat kesepakatan untuk selalu mengadakan rapat kecil setiap minggu malam agar tidak ada hal yang kembali disembunyikan. "Aku akan coba cari pekerjaan tambahan di akhir pekan," kata suamiku. "Aku juga sedang mencari pekerjaan yang jam kerjanya fleksibel," jawabku. Kami tidak membuat rencana besar, tetapi rencana sederhana yang realistis. Kami tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu hanya karena ingin segera tampil baik. Yang kami lakukan hanyalah memastikan bahwa langkah kecil kami tetap bergerak ke arah yang benar. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan dari sebuah toko di kecamatan yang sedang mencari pegawai. Aku menghadiri wawancara sederhana dan diterima bekerja paruh waktu. Ketika memberitahu suamiku, ia terlihat sangat senang. "Syukurlah," katanya. "Ini akan sangat membantu." "Aku juga senang," balasku. "Akhirnya aku bisa bekerja tanpa harus jauh dari rumah." Dengan pekerjaan baru itu, keseharian kami menjadi lebih teratur. Kami bangun pagi, bekerja masing-masing, lalu bertemu kembali di sore hari. Meski sederhana, ritme itu membuat rumah terasa lebih hidup dibanding dulu. Beberapa minggu kemudian, rumah kami mulai menunjukkan perubahan yang lebih jelas. Dinding depan sudah diperkuat, beberapa bagian atap sudah diganti, dan area dapur tidak lagi tampak rapuh. Tetangga pun mulai memberi komentar positif. "Sedikit lagi, rumahmu akan lebih bagus dari sebelumnya,"
kata salah satu dari mereka. Aku menjawab sambil tersenyum. Iya, pelan-pelan kami benahi. Suamiku berdiri di sampingku, tampak bangga meski ia tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Ini semua berkat kita bekerja bersama, katanya pelan ketika tetangga sudah pergi. Aku menatap rumah itu dan mengangguk. Iya, kita mulai lagi dari awal. Dalam hati aku tahu bahwa rumah kayu itu bukan hanya sekadar bangunan, tetapi simbol dari keputusan-keputusan yang pernah salah dan kini sedang diperbaiki. Rumah itu menjadi saksi bagaimana kami belajar kembali berjalan dalam arah yang sama. Pada akhirnya, kehidupan baru kami bukan tentang rumah yang tiba-tiba megah atau penghasilan yang besar. Kehidupan baru itu adalah tentang kejujuran yang kembali tumbuh, komunikasi yang kembali dibangun, dan rasa saling percaya yang perlahan kembali muncul. Itulah hal yang selama ini hilang, bukan uang atau rumah. Kini ketika aku duduk di teras pada malam hari dan melihat rumah yang mulai berubah sedikit demi sedikit, aku merasa lebih damai. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi setidaknya langkah pertama sudah kami ambil bersama. Dan itu cukup untuk membuat masa depan tampak lebih mungkin.